Jadi kalau mengenai alat bukti ini tentu kami tidak bisa menyampaikan gablang ke pekerja karena itu adalah konsumsi dari teman-teman penyidik untuk kepentingan pemberkasan dan kepentingan persidangan nanti. Satu itu. Kedua, berapa nilai korupsi secara keseluruhan dari perkara ini? Ya, menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun. Ya, itu termasuk kerugian negara dan perekonomian negara. Jadi penyidik ini menghitung juga dampak terhadap korupsi, dampak terhadap kerusakan lingkungan, dampak terhadap perekonomian di sekitarnya akibat dari penambangan ilegal yang dimaksud oleh penyidik. Kepemilikan daripada para tersangka, tentu teman-teman penyidik sudah mengidentifikasi mulai sekarang apakah diperlukan untuk melakukan proses penyitaan, penggeledahan, atau nanti kepada melakukan perampasan, dan penyidik akan menilai itu. Ya, saya pikir sih semua tindak pidana yang terkait dengan kerugian negara itu disebutkan atau terkait dengan PPU pasti penyidik dalam rangka recovery aset akan dilakukan tindakan-tindakan serupa. Yang ditemukan oleh teman-teman penyidik tadi sudah saya jelaskan. Mereka mengumpulkan penambangan ilegal, ya. Kemudian dari penambangan ilegal diarahkan untuk melakukan suatu penyewaan peralatan prosesing kerugian timah, ya, di wilayah mungkin di timah TBK. Kemudian tersangka juga melakukan suatu komunikasi mengkondisikan agar semester yang dimiliki beberapa PT yang ada di sana untuk bekerja sama. Hasil dari yang mereka lakukan itu kemudian menghasilkan CSR yang berbeda untuk kepentingan tersebut oleh PHN. Dalam waktu satu minggu ini kan itu akan dilakukan isolasi dulu, ya, untuk adaptasi mereka terhadap di tempat mereka ditahan. Kemudian setelah 2 minggu penyidik akan memberikan kebijakan untuk mendapat perlindungan baik kepada keluarga dan dasar penyidik. Berarti pihak keluarga belum ada kunjungan ya Pak ya untuk menemui? Ya untuk saat ini kan belum karena pemerintahan baik. Lagi? Karena seperti apa nanti? Oke, penyidik Kejaksaan Agung ya sampai saat ini telah melakukan beberapa pemeriksaan intensif. Agendanya adalah bagaimana perkara ini bisa selesai dalam pemberkasan dan cepat dilakukan persidangan. Sehingga dalam waktu 20 hari ke depan, dalam waktu 20 hari kemudian penyidik melakukan satu penanganan, ya, hampir 2 bulan atau 3 bulan ke depan, perkara ini sudah berbentuk, harapannya adalah sudah selesai sampai selesai. Ya, baik didampingi atau tidak, pada saat proses pemeriksaan dia sebagai tersangka, tentu kita menyediakan penasihat hukum. Kalau mereka tidak membawa pada saat kita masuk pengadilan, tapi kalau mereka sudah membawa, tentu tidak jadi masalah buat penyidik orang pemeriksaan. Kalau sudah ditahan, berarti sudah pernah disediakan oleh Kejaksaan Agung. Ya, kalau sudah ditahan, berarti ada proses pemeriksaan tersangka. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan dilakukan upaya menegakkan hukum termasuk penahanan, penyidik tentu melakukan upaya-upaya proses penyitaan aset tracing terhadap benda dari para tersangka. Dalam rangka apa? Dalam rangka aset tracing. Aset tracing itu apa? Tadi pencarian terhadap harta benda, penyitaan, penggeledahan, termasuk upaya-upaya penegakan hukum lainnya. Penyitaannya sesuai dengan kerugian negara Pak? Atau seperti apa Pak? Dengan kerugian. Saya pikir begini, kita akan melakukan penyitaan ya terhadap para tersangka ini sebanyak apa yang ditemukan kerugian negaranya. Ya, jadi simpel. Jadi simpel itu adalah berapa yang mereka menikmati, berapa yang mereka manfaatkan dari negaranya, dari negara, dari tidak pidana timah itu sendiri. Dan nanti boleh saya? Saya hari Senin balik dari Jakarta, silakan kalau ada hal-hal yang lain ditanyakan
Kami siap menunggu rekan-rekan bertugas. Siap Pak, siap.